Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Baguio The Divine Ponytail yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang sepak terjang seorang pemain sepak bola legendaris hingga ia mendapat julukan si kuncir kuda ilahi. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan seorang anak bernama Roberto Baggio atau Robby sedang bermain sepak bola dan membayangkan dia kelak akan menjadi pemain timnas Italia pada Piala Dunia. Lalu pada tahun 1985, saat Baggio berumur 17 tahun, dia bermain di klub Vicenza, sebuah klub Serie C di Liga Italia. Karena prestasinya cemerlang, Baggio lantas dikontrak oleh klub Serie A yang bernama Fiorentina dengan nilai 2,7 miliar lira. Hal itu membuat Baggio menjadi pemain termahal di kala itu. Namun, saat makan malam, berita itu tak terlalu membuat orang tuanya bahagia. Melihat sikap ayahnya yang demikian, ketika berburu bersama, Baggio menanyakan hal itu. Ya, setidaknya ada ucapan selamat atau pengakuan jika anaknya hebat. Tapi, sikap ayahnya tetap dingin. Frega qualcosa che vanno in Serie A. Lavorare, volare basso. Vedi che succede a volar basso. Keesokan harinya, Baggio dijemput oleh kekasihnya yang bernama Andreina untuk berlatih di Vicenza untuk terakhir kalinya. Sama seperti sang ayah, sang kekasih pun nampak tidak begitu setuju, tapi Baggio bersikeras ingin mewujudkan impiannya. Kemudian, sebelum pertandingan terakhirnya bersama Vicenza dimulai, Baggio disapa oleh pelatih tim lawannya yang bernama Sacchi. Namun naas saat pertandingan berlangsung, Baggio mengalami cedera dan harus menjalani operasi serta mendapatkan 220 jahitan. Setelah menjalani masa pemulihan, Baggio pun datang ke Fiorentina dengan diantar oleh sang ayah. Sebelum masuk, sang ayah menceritakan jika pada final Piala Dunia pada tahun 1970, Italia kalah dengan Brasil dengan skor 4-1. Baggio mengatakan jika ayahnya telah mengatakan hal itu saat Baggio masih berumur 3 tahun dan hal itu yang memotivasinya menjadi pemain sepak bola serta membawa Italia menjadi juara dunia. Di Fiorentina, Baggio masih menjalani serangkaian pemulihan agar kondisinya benar-benar prima untuk bertanding. Lalu, saat sesi latihan, Baggio didatangi oleh manajernya yang mengatakan jika gajinya belum dicairkan. Baggio mengatakan jika dia belum bermain jadi gajinya hanya sedikit. Hal tersebut tentu membuat Baggio galau karena sebagai pemain termahal namun belum pernah bermain. Lalu Baggio pergi ke toko untuk membeli album baru. Di sana, dia bertemu dengan Maurizio. Maurizio melihat jika Baggio sedang tidak baik-baik saja. Maka dia memberi semangat pada Baggio jika dia memiliki bakat. Tak hanya itu, dia juga memberi Baggio buku ajaran Buddha lengkap dengan kontak dan alamat rumahnya. Così all'inizio. Poi però iniziare il cammino ha cambiato la vita. La rivoluzione umana. E si pratica un po'. Che dici? Grazie. Kemudian pada perayaan Tahun Baru 1988, Baggio ditelepon oleh Andreina untuk mengucapkan selamat Tahun Baru. Namun Baggio menyatakan jika dia akan pulang. Andreina pun kaget. Lalu Baggio mengatakan jika dia hanya bermain 2 kali dalam 2 tahun, padahal penampilannya tidak jelek. Tak hanya itu, klubnya juga akan menjualnya ke Pescara, sebuah klub yang bermain di Liga Serie B. Mendengar hal itu, Andreina lantas menyemangati Baggio dan memintanya untuk mencari kekuatan agar tetap bertahan. Andreina juga berjanji akan selalu menemaninya. Selanjutnya, Baggio yang galau mendatangi Maurizio di rumahnya. Maurizio yang tahu Baggio sedang galau memberi ruang pada Baggio. Dia juga mengajari Baggio ajaran Buddha agar jiwanya lebih tenang. La legge mistica fondamentale della vita. Oddio, ti ci devi un po' impegnare. Non è che abracadabra. Beberapa waktu kemudian, Andreina menepati janjinya dengan menyusul Baggio. Lalu Baggio menceritakan pada Andreina jika dia sekarang sudah menjadi seorang Buddhis. Dan itulah kekuatan yang membuatnya bertahan sampai sekarang.
Kemudian sang manajer kembali menemui Baggio untuk menyampaikan kabar jika Baggio dipanggil untuk ikut menjadi pemain timnas Italia pada Piala Dunia. Hanno convocato in nazionale. Setelah itu, karir Baggio terus menanjak dan dia bahkan sempat mendapatkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 1993, sebuah penghargaan untuk pemain terbaik di Eropa. Selanjutnya, Baggio berlaga pada Piala Dunia tahun 1994. Warga Italia pun berbondong-bondong menyaksikan pertandingan timnas mereka, termasuk keluarga Baggio. Namun, pada pertandingan pertama, Italia harus mengalami kekalahan melawan Irlandia dengan skor 1-0. Hal tersebut membuat pelatih timnas yang saat itu dipegang oleh Sacchi mengumpulkan para pemain untuk diberi pengarahan serta mengatur strategi. C'è la palla, la do via. Un tocco, via. Un tocco, via. Qua, cosa abbiamo fatto? Ci siamo fatti trovare qui. Un tocco, un tocco. Setelah itu, para pemain disuruh untuk melihat video pertandingan bola, kecuali Baggio. Baggio mengatakan pada Sacchi jika dia tidak bisa bermain bagus karena dia bermain di luar posisi. Namun Sacchi menyemangati Baggio jika bagi mereka, Baggio sudah seperti Maradona atau legenda sepak bola dari Argentina. Non fuori ruolo, mister. Non so che dire, mi sento escluso dal gioco così. Perché tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Lalu, pada pertandingan selanjutnya ketika melawan Norwegia, tiba-tiba kiper Italia melakukan pelanggaran hingga mendapatkan kartu merah. La nostra difesa è preparata. Untuk itu, tim harus mengganti salah satu pemain untuk memasukkan kiper baru, dan Sacchi terpaksa mengganti Baggio. Hal itu tentu menjadi pertanyaan publik Italia pada waktu itu. Namun untungnya, pada laga itu, Italia tetap mendapat kemenangan. Pada malam harinya, Sacchi memanggil Baggio. Dia mengatakan alasan dirinya mengganti Baggio karena pada pertandingan tadi, permainan Baggio sangat kacau, serta tujuannya hanya untuk kemenangan Italia. Kemudian pada pertandingan berikutnya saat melawan Meksiko, Italia hanya mendapatkan hasil imbang 1-1. Andreina yang juga menonton pertandingan tersebut mengatakan pada keluarga Baggio jika mereka harus segera menyusul Baggio karena Baggio butuh mereka. Dan apa yang dikatakan Andreina pun benar. Begitu Baggio bertemu dengan mereka, Baggio tampak sangat bahagia. Kini Baggio tampak lebih semangat. Hal itu terlihat saat sesi latihan di sela pertandingan. Non c'è la palla. I nigeriani hanno. Albertini. Palla Massaro. Waktu pun terus berjalan dan Italia berhasil masuk ke babak 16 besar. Kali ini Italia menghadapi Nigeria dan pada pertandingan itu Italia sempat tertinggal hingga menit-menit akhir, tapi Baggio tak mau menyerah hingga pada menit ke-88 Baggio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Lalu pada sesi perpanjangan waktu Italia mendapatkan penalti. Pallonetto per Benalò. Baggio contro Rufai. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Baggio untuk menambah perolehan gol hingga Italia berhasil menang dengan skor 2-1. Kemenangan demi kemenangan diraih Baggio bersama Italia, seperti menang melawan Spanyol dengan skor 2-1 hingga membawa Italia ke babak perempat final. Namun, kejayaan Italia tidak berhenti sampai di situ. Italia kembali mendapat kemenangan melawan Bulgaria dengan skor 2-1. Namun naas pada pertandingan tersebut, Baggio kembali mengalami cedera. Namun demikian, apapun yang terjadi, Baggio tetap ingin bermain melawan Brasil pada final Piala Dunia. Akhirnya, setelah menjalani pemulihan singkat, Baggio ikut bermain melawan Brasil sesuai impian dan janjinya akan mengalahkan Brasil pada final Piala Dunia. Tapi sayangnya, sepanjang pertandingan tidak ada satupun gol yang tercipta. Hal yang sama juga terjadi pada sesi perpanjangan waktu, hingga final Piala Dunia 1994 harus ditentukan dengan adu penalti. Gol. 1994.
Pada sesi penalti, Brasil memimpin perolehan gol dan kini semua harapan ada pada Baggio. Namun sayang, tendangan Baggio meleset di atas gawang. Hingga Italia harus menerima kekalahan melawan Brasil pada Piala Dunia 1994. 6 tahun berlalu sejak Piala Dunia 1994, namun Baggio belum bisa melupakan kegagalannya pada Piala Dunia 1994. Setelah melihat Ballon d'Or miliknya, dia lantas menghubungi manajernya dan mengatakan jika dia ingin kembali bermain di Piala Dunia 2002. Namun, saat ini Baggio sedang tidak bergabung dengan klub manapun. Meski sebenarnya Baggio mendapat tawaran untuk bermain di klub Jepang, tapi dia tidak mau. Manajernya pun mengatakan dia akan berusaha mencarikan Baggio klub baru, dan Baggio akhirnya berlabuh di klub Brescia, sebuah klub papan bawah di Liga Serie A. Di klub tersebut, Baggio tidak terlalu mendapat tekanan. Dia hanya diminta untuk membawa Brescia dari jurang degradasi. Lalu, semenjak bergabungnya Baggio disertai dengan strategi kerjasama yang baru, Baggio sering membawa kemenangan untuk Brescia hingga membawa klub itu menempati peringkat ke-8 pada Liga Serie A Italia. Lalu pada bulan Januari 2002, Baggio dan manajernya menemui pelatih timnas Italia yang saat itu dipegang oleh Trapattoni untuk menyatakan keinginannya kembali bergabung dalam timnas Italia. Trapattoni berjanji akan memanggil Baggio jika kondisinya prima dan penampilannya tetap bagus. Namun demikian, tampaknya impian Baggio kembali pupus karena dia kembali mengalami cedera. Andreina yang saat itu sedang melukis sangat kaget mendengar berita tersebut. Cedera itu membuat Baggio harus kembali dioperasi. Pada awalnya, Baggio menolak untuk dioperasi lagi karena dia merasa sudah terlalu tua untuk itu. Tapi, manajernya menyemangati jika dengan itu dia dapat melanjutkan mimpinya. Dengan semangat, Baggio menjalani masa pemulihan, serta latihan agar dia bisa ikut Piala Dunia 2002. Dia pun akhirnya dapat kembali bermain bersama Brescia. Tapi pada bulan Mei 2002 atau beberapa saat menjelang Piala Dunia, Baggio mendapat telepon dari pelatih Trapattoni yang mengabarkan jika dia tak jadi dipanggil masuk ke timnas. Mendengar kabar itu, Baggio pun marah karena dia telah berusaha melakukan hal yang terbaik untuk Piala Dunia. Pronto, mister? Mi hai preso per il culo. Se stai bene ti porto. Beberapa waktu kemudian, Baggio pergi berburu bersama ayahnya. Pada kesempatan itu, Baggio meminta maaf pada ayahnya karena tidak bisa memenuhi janjinya yang mengalahkan Brasil di Piala Dunia. Lalu sempat terjadi cekcok di antara keduanya. Pada kesempatan itu, sang ayah juga mengatakan jika cerita mengenai Piala Dunia tahun 1970 hanyalah motivasi untuk Baggio. Karena sang ayah melihat Baggio memiliki bakat tapi tidak memiliki tujuan. Dan sekarang sang ayah mengakui kehebatan Baggio. Lalu di dalam mobil, ayah dan anak itu pun berpelukan. Kemudian mereka berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Setelah Baggio membayar di kasir, orang-orang di sana baru sadar jika itu adalah Baggio. Mereka lantas mengejar Baggio dan mengucapkan terima kasih serta kebanggaan mereka terhadap apa yang diberikan Baggio pada timnas Italia. Baggio. Era veramente Baggio? Troppi. Sono grande, Roberto. Seperti itulah kisah seorang pria yang berjuang mengharumkan nama bangsanya dalam ajang Piala Dunia sepak bola. Meski negaranya kalah, namun orang-orang tetap berterima kasih dan bangga dengan perjuangannya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.